Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9, mata kuliah Pemerintahan Nagari dan Desa. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, dari bab 1 Ketentuan Umum sampai bab 5 Keuangan Nagari. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Oktavira sebagai moderator dengan NIM 1804262 dan rekan saya Febrin Senti dengan NIM 1804267, Trisna Ilmi dengan NIM 1804264, dan yang terakhir Andre Victor Wahyudi dengan NIM 1804272. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Andre. Kepada Andre dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu kelebihan dan kelemahan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, bab 1 Ketentuan Umum sampai bab 5 Keuangan Nagari. Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah. Daerah merupakan satu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggara negara dan pemerintahan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Sumatera Barat, pelaksanaan otonomi terendah disebut nagari. Peraturan mengenai pemerintah daerah di Sumatera Barat diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 yang awalnya yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintah adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau, yaitu adat Basandi Kitabullah, dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan negara yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan Badan Pemusyawaratan Nagari wilayah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pokok-pokok pemerintahan nagari, ketentuan umum dari peraturan daerah ini mengenai penjelasan mengenai pemerintahan daerah provinsi, gubernur, pemerintahan kabupaten kota, bupati wali kota, nagari, pemerintahan nagari, wali nagari, jorong, badan pemusyawaratan nagari, lembaga kemasyarakatan, kerapatan adat nagari, harta kekayaan nagari, ulayat nagari, suku, dan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Kelebihan yang terdapat pada pasal 1 ini yaitu menjelaskan secara detail definisi mengenai seluruh lembaga atau perangkat yang ada dalam nagari tersebut. Selanjutnya, bab 2. Dalam pasal 2 dan pasal 3 membahas tentang nagari dan wilayah nagari. Pasal 2 berbunyi, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Pasal 3 berbunyi, wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun-temurun dan diakui sepanjang adat. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan. Dalam pasal 3 yaitu wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun-temurun dan diakui sepanjang adat. Sedangkan kelemahannya yaitu dalam pasal 2 terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 dengan peraturan yang berlaku dalam suatu nagari, yaitu tentang kekuasaan nagari dan kerapatan adat. Dalam pasal 2
Nagari berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Jadi, selain mengatur pemerintah nagari, nagari juga mengatur adat istiadat. Padahal pengaturan adat istiadat sudah diberikan kewenangan kepada Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andre. Materi selanjutnya mengenai bab 3 yang akan disampaikan oleh Febrin Senti. Kepada Febrin Senti dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bab 3 mengenai pemerintahan nagari. Nagari di Sumatera Barat atau di Minangkabau merupakan salah satu daerah yang bersifat istimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang 1945 bahwa di Sumatera Barat membentuk pemerintahan nagari yang merupakan pemerintahan paling bawah sekaligus sebagai ujung tombak terdepan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada nagari. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan nagari adalah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, peran serta dan prakarsa yang bertujuan untuk kesejahteraan anak nagari. Selanjutnya, bab 4. Dalam bab 4, berisi mengenai peraturan nagari. Penjelasan mengenai peraturan daerah ini terdiri dari 2 pasal, yaitu pada pasal 14 dan pasal 15, Peraturan Darat Nomor 2 Tahun 2007. Peraturan nagari ditetapkan oleh wali nagari dengan persetujuan bersama Bamus Nagari yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari. Adapun keunggulan dari bab 4 adalah untuk kelebihan dari bab 4 yaitu berisi mengenai penjelasan mengenai peraturan nagari baik sebagai pedoman dalam pembuatan aturan maupun implementasi dari aturan itu sendiri. Sedangkan kelemahan dari bab 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 yaitu berisi penjelasan yang diberikan sangat singkat dan pendek. Selain itu tidak terdapat penjabaran mengenai jenis dan bentuk peraturan yang bisa dibuat. Selanjutnya bab 5 yaitu keuangan nagari. Pemerintah memberi ruang bagi desa agar bisa lebih mandiri, baik dalam hal pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Hal ini agar tercapainya tujuan utama dari pembangunan itu sendiri, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Sedangkan pada bab 5 dari peraturan daerah dari Peraturan Daerah Sumatera Barat terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian harta kekayaan, APB Nagari, dan pendapatan, serta 9 pasal yang terdiri dari pasal 16 sampai pasal 24. Di Sumatera Barat, harta kekayaan yang dimiliki nagari meliputi yang pertama pasar nagari, yang kedua tanah lapang atau tempat rekreasi nagari, yang ketiga balai, masjid, dan atau surau nagari, yang keempat tanah, hutan, sungai, kolam, dan atau laut yang menjadi ulayat nagari, yang kelima, bangunan yang dibuat oleh pemerintah nagari dan atau anak nagari untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, harta benda dan kekayaan lainnya. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Febrin Senti. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Trisna Ilmi. Kepada Trisna dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Materi selanjutnya yaitu untuk pendapatan dan penerimaan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 meliputi pendapatan asli nagari terdiri dari yang pertama yaitu hasil kekayaan nagari, yang kedua yaitu hasil usaha nagari, yang ketiga retribusi nagari, terutama retribusi di nagari, yang keempat hasil swadaya dan sumbangan masyarakat, yang kelima hasil gotong royong, yang keenam lain-lain pendapatan asli nagari yang sah. Untuk pendapatan dan penerimaan nagari berdasarkan Peraturan Daerah
Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 meliputi penerimaan bantuan dari pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintahan provinsi serta pemerintahan terdiri dari yang pertama bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% untuk nagari dan dari retribusi kabupaten kota sebagian diperuntukkan bagi nagari. Yang kedua, bagi nagari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk nagari paling sedikit 10%, yang pembagian untuk setiap nagari secara proporsional yang merupakan alokasi dana nagari. Yang ketiga, pembiayaan atau pelaksanaan tugas pembantuan. Yang keempat, bantuan lain dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, bagian dari hasil penerimaan pemerintah yang dipungut dan berasal dari nagari. Untuk pendapatan dan penerimaan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 meliputi penerimaan lain-lain terdiri dari yang pertama sumbangan pihak ketiga, yang kedua pinjaman nagari, yang ketiga hasil kerjasama dengan pihak lain, yang keempat pendapatan lain-lain yang kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai untuk pendapatan dan penerimaan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 meliputi selain itu, untuk meningkatkan pendapatan nagari, pemerintah nagari dapat membentuk badan usaha milik nagari yang berkedudukan di nagari dan dapat membuka cabang di rantau. Tidak terlepas dari visi negara untuk memajukan dan mensejahterakan negara, maka pemerintah memberikan kebebasan daerah-daerah untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dan juga dengan diberikan dana desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang signifikan bagi desa untuk mendukung program-program pembangunan desa. Adapun kelebihan dan kekurangan bab 5 dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. Kelebihan. Kelebihan dari bab 5 yaitu berisi mengenai penjelasan mengenai keuangan nagari baik fungsi, asal dana, serta penyusunan APB nagari sehingga adanya kejelasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur keuangan nagari. Kekurangannya yaitu kurangnya penjelasan mengenai tata kelola keuangan nagari serta tidak menjelaskan mengenai dana yang berasal dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari ialah bahwa peraturan daerah tersebut bukanlah pengetahuan yang objektif dan netral, tetapi pengetahuan yang diproduksi oleh daerah demi kepentingan politik semata. Inilah kemungkinan hubungan hegemonik dan dominasi negara terhadap masyarakat. Makanya segala bentuk diskursus Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari tidak memberi jaminan dan kekuatan akan terjaminnya kebebasan berekspresi masyarakat, malah membuka peluang penghancuran atas segala hak dasar daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintah nagari tidak mampu dilaksanakan oleh daerah dengan memperhatikan pemekaran daerah yang akan membawa kemajuan akan tetapi semakin mempersempit kemajuan suatu desa. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.